Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Anak-anakku yang soleh dan solihah, apa kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan anak-anak yang soleh dan solihah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keimanan dan keislaman, ya, menguatkan Islam dan iman kita, iman dan Islam kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah senantiasa memberikan kita kesabaran, semangat untuk tetap belajar, untuk tetap mencari ilmu. Insya Allah, walaupun kita masih dalam belajar dari jarak jauh, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak yang soleh dan solihah, hari ini Ustadz kembali hadir lewat video pembelajaran ini yang mudah-mudahan bisa kita sama-sama menambah ilmu di pertemuan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak yang soleh dan solihah, sebelum dilanjutkan, Ustadz ingin Ananda untuk mempersiapkan terlebih dahulu buku paketnya, ya. Kita siapkan buku paketnya seperti biasa, ya. Buku paket. Nah, buku paket kita siapkan. Kita sudah masuk ke pembelajaran kedua tentang syahadat, ya. Baik, sudah disiapkan? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah, kita mulai. Kita awali dulu dengan membaca doa. Kita sama-sama membaca basmalah dan juga doa untuk menuntut ilmu. Dalam hitungan ketiga, wahid, itsnain, tsalatsa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, anak-anak yang soleh dan solihah, masih ingat pembelajaran kita di pembelajaran pertama tentang rukun Islam? Siapa yang masih ingat, tunjuk tangannya. Masih ingat? Apa saja? Rukun Islam yang pertama apa? Yang pertama adalah syahadat. Membaca dua kalimat syahadat. Yang kedua apa? Ya? Iya. Yang kedua adalah salat. Melaksanakan salat. Menegakkan salat. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Membayar zakat. Ya. Yang keempat adalah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, menunaikan ibadah haji ke Baitullah, ke Makkah. Sudah hafalkan ya? Dan sudah bisa dinyanyikan ya. Kemarin kita bernyanyi dengan nada apa? Nada naik-naik ke puncak gunung tentang rukun Islam ini. Kita boleh sama-sama diulangi supaya lebih hafal lagi ya? Boleh? Oke, boleh. Kita sama-sama dalam hitungan ketiga. Mudah-mudahan Ustadz bisa nih nadanya ya. Karena Ustadz kurang pandai kalau bernyanyi. Ya, tapi insya Allah kita sama-sama mencoba ya. Gimana? Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Rukun Islam 5 perkara wajib kita amalkan. 1 syahadat, 2 salat, 3 membayar zakat, 4 puasa bulan Ramadan, 5 ibadah haji. Alhamdulillah. Ternyata Ustadz bisa juga ya nyanyi walaupun suaranya ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan tidak menyakiti telinganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, anak-anak yang solih, kita belajar rukun Islam. Kemarin rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Apa? Syahadat.
Dan kita insya Allah pada hari ini akan melanjutkan pembahasan kita di pembelajaran yang kedua, itu tentang syahadat. Nah, oke, kita kecilin dulu. Sip. Kita geser ke sebelah sini. Sip. Nah, sebelah sini aja lah ya. Nah, sebelah situ aja. Kita kemarin telah belajar syahadat di pembelajaran yang kedua ya, pembelajaran yang pertama ya. Kita sudah belajar bahwa seorang mukmin itu dia berarti beriman. Orang mukmin itu artinya beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Nah, selain itu orang mukmin pun dia harus meyakini ajaran Allah. Ya, kita harus meyakini bahwa ajaran Allah, agama Islam ini termasuk rukun Islam ini kita yakini ajarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga kita harus meyakini kebenaran ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ajarannya tentang rukun Islam. Nah, termasuk salah satu rukun Islam itu adalah yang pertama apa tadi? Syahadat. Dan kita harus belajar untuk membaca dua kalimat syahadat, karena dua kalimat syahadat adalah ajaran Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti kalimat syahadat ini akan sering kita ucapkan di dalam salat, khususnya di dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir. Juga ketika kita azan, ketika kita iqamah, ketika kita membaca doa setelah setelah wudu dan doa-doa yang lainnya, kita senantiasa akan membaca syahadat ini ya. Juga kalimat syahadat ini wajib dibaca, wajib diikrarkan, diucapkan oleh siapa? Oleh orang yang bukan Islam akan masuk ke dalam agama Islam. Menjadi seorang Islam, seorang muslim, atau menjadi mu'alaf masuk Islam, maka dia wajib membaca dua kalimat syahadat. Nah, sehingga kita sebagai seorang yang beriman, seorang muslim, kita harus beriman meyakini rukun Islam yang pertama, itu tentang syahadat. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah ya, agar kita menjadi pintar ya, menjadi hafal, bisa membaca dua kalimat syahadat dengan benar, dengan baik dan benar, maka kita harus rajin belajar. Belajar apa? Belajar membaca dua kalimat syahadat. Ya, termasuk kita meyakini kebenaran dua kalimat syahadat ini. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan sama-sama belajar membaca dua kalimat syahadat. Dan bagaimana bentuknya dua kalimat syahadat itu? Pada pertemuan kemarin juga kita telah belajar tentang dua kalimat syahadat. Tapi hari ini kita sama-sama mengulang lagi supaya lebih hafal, lebih ingat dan lebih mantap, dan kita yakini kebenaran dua kalimat syahadat ini. Baik, anak-anak yang soleh dan solihah, kita geser lagi ini biar kebaca. Iya, seperti itu ya. Ini adalah dua kalimat syahadat. Kalimatnya seperti itu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah pada bisa mengucapkannya? Sudah. Insyaallah. Alhamdulillah. Barakallahu lakum. Oke, kita coba sama-sama dalam hitungan ketiga membaca dua kalimat syahadat ini supaya kita bersama-sama membacanya dengan baik dan benar. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, mengucapkan dengan baik. Asyhadu, bukan asyadu, tapi asyhadu. Sinnya di syidah, shinnya di syiddah. Asyhadu alla, lanya panjang, alla ilaha illallah, bukan ilallah, tapi ada syiddahnya lamnya. Illallah,
illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kalimat yang kedua, wa asyhadu anna wa asyhadu anna. Nunnya ada syidahnya, jangan lupa ditahan satu ayunan ya. Wa asyhadu anna Muhammadar. Nah, mimnya juga ada tasydidnya, ada syidahnya, ditahan ya, ditahan satu alif atau satu ayunan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dal qara'nya dimasukin ya. Muhammadar Rasulullah, bukan Muhammadan Rasulullah, tapi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, seperti itu ya. Baik, itu adalah dua kalimat syahadat. Artinya apa? Artinya yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya adalah aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi asyhadu alla ilaha illallah apa artinya? Artinya adalah aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, ini mengucapkannya harus lengkap. Tidak boleh asyhadu alla ilaha. Enggak boleh, tapi harus lengkap. Asyhadu alla ilaha illallah. Harus sempurna, ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Kadang-kadang kalau kita lagi terkejut atau apa, kadang-kadang misalnya kita mengucapkan la ilaha. Enggak boleh. Yang diucapkan harus sempurna. La ilaha illallah. Sebagaimana kita misalnya mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. La haula. Tidak boleh. Harus lengkap sempurna. La haula wala quwwata illa billah. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, ya, kita geser ke sini, ya. Dua kalimat syahadat tersebut ada dua macam kalimat. Yang kalimat pertama yaitu asyhadu an la ilaha illallah, itu disebut dengan kalimat syahadat tauhid. Kalimat yang pertama yaitu bunyinya asyhadu an la ilaha illallah, disebut juga syahadat tauhid. Apa namanya? Syahadat tauhid. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa disebut syahadat tauhid? Karena di dalamnya ada lafaz kalimat tauhid. Mana kalimat tauhidnya? Kalimat tauhidnya adalah lafaz la ilaha illallah. Nah, sekarang suka banyak tuh ya, ada bendera tauhid. Ya, ada bendera kalimatnya la ilaha illallah. Itu ada namanya bendera tauhid, ya. Nah, sehingga lafaz syahadat yang ada la ilaha illallahnya disebut juga syahadat tauhid. Kenapa? Karena di dalamnya ada lafaz la ilaha illallah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah disebut juga dengan kalimat apa? Lafaz apa? Syahadat tauhid. Ya, jadi yang pertama kalimat syahadat itu ada kalimat syahadat tauhid. Yang disebut dengan syahadat tauhid yaitu bunyinya asyhadu an la ilaha illallah. Yang kemudian yang kedua kalimatnya adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu disebut juga dengan syahadatul rasul. Ya. Kenapa disebut dengan syahadah rasul? Karena di dalam kalimat yang kedua ini ada
kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Makanya disebut juga dengan syahadah Rasul. Bunyinya apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa bunyinya? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya adalah aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah itu tadi dua kalimat syahadat yang ternyata kalau kita lihat ada dua macam, ya. Ada dua sebutan, ya. Kalimat yang pertama disebut dengan syahadat tauhid, kalimat yang kedua disebut dengan syahadat Rasul. Asyhadu alla ilaha illallah itu disebut dengan syahadat apa? Syahadat tauhid. Jadi asyhadu alla ilaha illallah disebut dengan syahadat tauhid. Sedangkan kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah disebut juga syahadah apa? Syahadat Rasul. Ya, pintar anak yang soleh dan solihah. Baik, anak-anak yang soleh dan solihah, itu dulu pertemuan kita pada hari ini, yaitu pembahasan tentang dua kalimat syahadat, ya. Ada kalimat syahadat tauhid dan ada syahadah Rasul. Itu saja dulu pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di murojaah, dibaca ulang bukunya ya, bagaimana pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan kita bertemu dengan pembelajaran nanti offline. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah. Jangan lupa sering-sering cuci tangan. Dan juga jaga jarak ketika berada dalam kerumunan. Itu saja yang bisa Ustadz sampaikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.